warahmatullahi wabarakatuh. 97,1 Radio Darussalam. Apa kabar untuk Anda semuanya? Senang sekali pagi hari ini saya bisa menemani Anda melalui 97,1 Radio Darussalam yang dipancarkan secara langsung dari kawasan Agropolitan Center Muara Beliti, tepatnya di hari Selasa 7 Februari 2023. Dan hari ini luar biasa sekali, ada aura positif yang sangat luar biasa di studio kami di pagi hari ini. Dan di program obrolan pagi informasi aktual kita seperti biasa di setiap hari Selasa kita kedatangan narasumber ya dari DPPKB Kabupaten Musirawas. Nah, di kesempatan ini kita ada narasumber nanti yang akan saya perkenalkan untuk pendengar semuanya. Tapi terlebih dahulu saya ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus berkarya menciptakan karya-karya nyata anak bangsa. Baik pendengar, di kesempatan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ada narasumber yang akan memberikan materi langsung untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas dimanapun Anda berada dari DPPKB Kabupaten Musirawas. Dan saya perkenalkan dulu nih terlebih dahulu. Assalamualaikum, ada Mbak Elisha Marsia STMH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mbak Elisha ini atau panggilan akrabnya Mbak Icah ya, selaku kasih data dan informasi DPPKB Kabupaten Musirawas. Dan juga assalamualaikum nih, ada Mbak Susilawati AMK SKM. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami perkenalkan bahwa Mbak Susilawati ini yaitu PLKB Pembina Kampung Keluarga Berkualitas Desa Muara Megang, Kecamatan Megang Sakti. Ya. Jauh ini datangnya, Mbak Linda dari ujung Musirawas ini. Dari ujung ke ujung ya. Penghuni paling pinggiran. Berarti sudah siap ini memberikan materi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas ya. Jadi siap ya Mbak Susi ya. Mbak Susi ini penjaga wilayah pinggiran yang memang mau mengentaskan kemiskinan dari desa-desa yang terpencil. Berarti yang punya wilayah ya. Kita sangat diuntungkan sekali dengan adanya petugas yang bersedia untuk menjaga wilayah perbatasan gitu, Mbak. Luar biasa. Tidak semuanya petugas punya keinginan, tapi belum tentu ada kemauan. Iya. Tergantung dari niatnya ya. Tetapi sebenarnya mungkin sudah terprogram di diri ingin membentuk kampung keluarga yang berkualitas seperti apa tentunya saya. Nah, pendengar, pada kesempatan kita di pagi hari ini kita akan membahas optimalisasi kampung keluarga berkualitas dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Musirawas. Seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Republik Indonesia itu juga mencanangkan pembentukan kampung keluarga berkualitas untuk desa, kelurahan di Kabupaten Musirawas juga ya, dan melaksanakan secara teknis sesuai dengan peran dan tujuan pembentukannya, yaitu menginstruksikan ada 17 lembaga pemerintah ya, yang baru-baru ini juga kita ketahui bahwa keluarga yang berkualitas ini sebelumnya diterbitkan oleh instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022 dinamakan Kampung Keluarga Berencana berkualitas. Ya. Nah, baik pendengar, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita dengarkan yang lebih memahami, yang lebih tahu ya secara detailnya dan dari sumber yang sangat-sangat dipercaya dan tentunya berkualitas untuk kita semuanya. Langsung saja kita dengarkan, yaitu Mbak Elisha Marsia SSTMH, yaitu selaku kasih data dan informasi DPPKB Kabupaten Musirawas. Silakan Mbak Elisha. Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat keren semua yang ada di Musirawas dan sekitarnya. Bahasan kita hari ini bersama Radio Darussalam yaitu tentang optimalisasi kampung keluarga berkualitas dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Musirawas. Jadi rekan-rekan semua, sahabat keren di seantero Musirawas, stunting ini kan menjadi ancaman buat negara Indonesia ya Mbak Linda ya. Karena stunting ini bakal mengancam kita bakal nggak berhasil mencapai Indonesia Emas 2045 gitu ya. Karena kan di 2045 itu nanti digadang-gadangkan bahwa nanti kita mendapatkan bonus demografi di mana jumlah usia produktif itu lebih tinggi ya, kelompok usia
pada penduduk itu yang produktif lebih tinggi, sehingga nanti di 2045 itu Indonesia itu akan mencapai kesuksesannya. Makanya disebut generasi Indonesia Emas 2045. Nah, yang bakal memimpin menjadi produktif di Indonesia Emas 2045 itu kan ya tentunya bayi-bayi yang sekarang, gitu ya. Bukan Mbak Linda, bukan saya gitu, karena kita udah nggak tahu di mana ya gitu Mbak ya. Jadi ya bayi-bayi ini harus kita persiapkan supaya nanti generasinya di 2045 itu memang kualitas sumber daya manusianya emang mantep dan bisa bersaing secara global gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita nggak persiapkan dari sekarang, ya gimana nanti? Gitu. Oke, benar. Makanya untuk mempersiapkan generasi emas 2045 ini nggak gampang. Nggak gampang Pak ya. Jadi karena masalah stunting ini masih tinggi sekali. Dari hasil penelitian yang terakhir yang baru keluar, yaitu survei SSGI ya 2022, bahwa Indonesia itu sekarang posisi stuntingnya di 2021 24,4%. Udah terjadi penurunan sehingga di 2022 itu turun jadi 21,6%. Turunnya dikit banget tuh Mbak. Turunnya dikit banget, 2,8%. Tapi alhamdulillah ya Musirawas ya walaupun masih tertinggi juga di kabupaten kota Sumatera Selatan, kita di posisi 25,1% stuntingnya. Tapi kita bergeraknya itu dari 28,3% di tahun 2021 ya. 2021 kita kondisi stunting di Musirawas itu 28,3%. Sekarang turun jadi 25,1%. Kalau kita lihat selisihnya ya, bahwa turunnya itu sebetulnya Musirawas udah lebih dari nasional gitu ya penurunannya. Kenapa? Karena nasional aja turunnya baru 2,8%, sementara kita turunnya 3%. Sudah bisa dikatakan itu sangat luar biasa proses untuk Wah, penurunan capek itu. bener itu kalau mau menurunkan stunting yang cuma sekian persen itu Mbak. Kita harus kerja keras, harus keroyokan gitu ya, harus ya bagaimana supaya lintas sektor yang terlibat dengan hal ini ya benar-benar concern gitu. Karena stunting ini kan penyebabnya itu multifaktor dan multidimensi, maka penanganannya juga harus multifaktor dan multidimensi dan multisektor gitu. Jadi sebetulnya yang bertanggung jawab untuk menciptakan generasi emas itu kan ya orang tuanya ya, Orang tua, keluarga kan. Masa ya sih kita yang bikin anak terus orang yang disuruh ngurusin ya gitu Mbak ya, nggak tanggung jawab sekali jadi keluarga yang Mbak ya. mau deh. Mau bikinnya aja tapi nggak mau merawat, nggak mau mengasuh dan bagaimana menciptakan generasi yang kita tinggalkan itu akan berkualitas ya. Jadi keluarga ini memegang peranan penting sekali dalam menciptakan generasi yang berkualitas ya. Jadi posisi keluarga di dalam negara itu posisinya paling strategis Mbak. Stabilitas suatu negara ditentukan oleh keluarga. Karena keluarga itu kan adalah kelompok-kelompok penduduk yang terkecil ya. Dari suatu negara itu yang paling kecilnya kan individu-individu, tetapi ada satu kelompok keluarga yang menaungi individu-individu ini. Nah ini perannya penting sekali. Kenapa? Kalau usia stunting itu kan dia bisa deteksi itu dalam 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Ya, 1000 hari pertama kehidupan itu 270 hari di dalam kandungan dan sisanya itu sampai dengan bayi balita usia 2 tahun. Nah kalau kita berbicara mengenai stunting, mungkin untuk masyarakat tertentu saja yang memahami istilah stunting ini. Tidak seluruh masyarakat di Kabupaten Musirawas ini mengerti bahasa dengan stunting itu sendiri. Mungkin kalau dia bahasa awamnya yaitu kekurangan gizi atau apa. Tapi mungkin lebih detailnya lagi Mbak Ica bisa menjelaskan stunting itu apa sih? Jadi seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas dari seluruh kalangan bisa memahami gitu. Stunting itu apa, pengertiannya seperti apa dan bagaimana? Iya, jadi sahabat keren saat di Musirawas dan sekitarnya. Jadi kalau misalnya nanti ada petugas yang bilang, "Bu, anaknya stunting," jangan baperan dulu gitu ya. Jadi stunting itu sebetulnya bukan suatu penyakit ya Mbak, tapi adalah tunasnya, gejalanya yang bakal menimbulkan penyakit-penyakit tertentu di masa yang akan datang. Jadi stunting itu kekurangan gizi, benar. Betul, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan tadi yang dari dalam masa kehamilan, 270 hari dalam kandungan, kemudian sampai dengan usia 2 tahun. Nah, jadi gagal tumbuh lah istilahnya ya, gagal tumbuh. Kalau kita bahasa gitu sih apa sih ya?
semekot gitu ya, pendek ya gitu. Bantet Tapi ya? bantet, kurang kurang kocok gitu ya. Jadi bantet nggak ngembang gitu. Karena ya sekarang saya analogikan aja, kalau misalnya Mbak Linda tadi bicaranya tentang kue gitu ya, nggak mengembang. Bisa jadi kue yang tidak mengembang itu mungkin karena Kekurangan bahan ya. bahannya nggak premium Mbak, Betul, bahannya jadi. telurnya udah yang dingin, mungkin udah mau busuk atau gimana ya. Beda kalau memang ya beda bahasanya kan gitu. Jadi kalau kita analogikan bikin kue nggak mengembang, ya benar stunting juga begitu, nggak berkembang. Kenapa? Karena dari awal mungkin bisa jadi bahan-bahan untuk bikin adonannya itu kurang premium. Betul. Kalau kita interpretasikan ke masalah reproduksi ya, mungkin saja spermanya nggak top chair, nggak mantep gitu. Tapi ya. yang jelas itu pengaruh dari makanan juga kali ya. Iya, makanan, kemudian Istirahat. memang genetik ibu, maksudnya genetik ibu tuh seperti ini. Ibu yang misalnya dia menikahnya muda, sudah pasti kan struktur tulangnya tuh masih pendek ya. Karena anak remaja itu kan masih bisa membesar lagi, Mbak. Ya, kalau dia misalnya usianya di bawah 19 tahun udah melakukan pernikahan, itu sistem reproduksi dalam tubuhnya itu belum sempurna. Pematangan telur belum sempurna, kemudian ruas-ruas tulangnya juga belum sempurna. Nah, ini tulang rangka atau uterus rahim rangka ibu itu, kalau kita ibaratkan bikin kue tadi Mbak, itu cetakannya. Lah iya, kalau cetakannya masih kecil gimana Mbak mau dapat kue yang mengembang? Opennya pengaruh juga ya. Teknik mengadon juga berpengaruh gitu. Jadi memang untuk menciptakan generasi yang berkualitas ya tentu kita harus menyiapkan input bahan-bahannya yang berkualitas, yang premium tadi iya. Dan juga memang gizi orang tuanya juga ya, asupan gizi orang tuanya ya, supaya dia menghasilkan produk yang berkualitas tentu harus pakai bahan-bahan yang berkualitas. Itu tadi maka kenapa dikatakan bahwa stunting itu sangat penting ya? Iya, sangat penting. Sebetulnya stunting ini kan produk dari suatu kehamilan, Mbak. Kalau orang nggak hamil nggak bakal jadi stunting. Tapi kehamilan yang seperti apa? Nah, kehamilan yang tidak terjaga, yang tidak terawat, yang tidak tercukupi asupan gizinya mulai dari awal prakonsepsi itu sebelum mbaknya main-main uit-uit gitu ya. Terus terjadi kehamilan. Gak ngerti saya. Oh, gak ngerti gitu ya. Jadi gini loh, kita masih lugu. Lutung gunung gitu Mbak Linda ya. Jadi kita kalau mau bikin anak, jangan coba-coba. Iya, harus benar-benar direncanakan, dipersiapkan supaya apa hasilnya bagus gitu kan. Supaya hasilnya bagus. Mbak Linda aja mau bikin kue, kudu lihat dulu resepnya, mau cari bahan yang benar-benar bagus gitu ya, supaya nanti hasilnya kan bagus gitu. Nah, begitu juga kalau kita mau membentuk keluarga. Salah satu tujuan dari membentuk keluarga adalah bereproduksi kan. Ada nggak orang berkeluarga nggak mau punya anak gitu? Betul. Ada nggak? Pastinya mau. Nah, kalau mau punya anak tentu kita juga punya tujuan bahwa anak yang kita hasilkan ini tentu harus lebih baik dari ibunya, bapaknya, kan begitu ya. Nah, kalau misalnya mau kepengen lebih baik, masa bikinnya sembarangan gitu. Terus kalau kita berbicara mengenai stunting tadi untuk proses yang langsung ya, terus kaitannya atau hubungan ada perbedaan dengan bayi tabungnya tadi seperti apa? Kan ada istilah bayi tabung itu. Oh, itu lain cerita lagi. Jadi stunting ini sebetulnya karena produk kehamilan yang asupan gizinya kurang kan gitu. Jadi nggak berkembang banter tadi ya. Nah, yang jadi permasalahan nanti dia mengancam generasi emas 2045 karena dengan kondisi yang seperti itu, ketika bayi dilahirkan dengan stunting itu berpotensi akan terjadi penyakit-penyakit penyerta lainnya karena kondisi tubuhnya kan lemah gitu. Kondisi tubuhnya lemah sehingga dia gampang sakit. Kalau dia gampang sakit nanti dia gimana mau sekolah yang rajin, kalau dikit-dikit Bu demam, Bu sakit, Bu ini, Bu itu. Nah, ketika dia tidak mendapatkan asupan gizi, kondisi tubuhnya lemah, banyak penyakit dari luar karena sanitasi lingkungan yang nggak bersih, kan kalau tuh dari dalam udah imunitasnya jelek, ya gizinya jelek, dari luar ada tambahan bibit penyakit, kemudian resiko-resiko lingkungan lainnya yang banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga bagaimana dia bisa mendapatkan fokus untuk
sekolah, fokus untuk pendidikan, otaknya tuh kan udah agak sedikit terganggu ya, nggak berkembang gitu. Oke. Nah jadi apa yang bisa kita harapkan dari generasi yang seperti ini? Udah penyakitan, nggak cerdas, pendek pula gitu kan? Apalah kira-kira? Nah, Untuk yang pendek nggak masuk ke kita, Mbak Susi. oh kalau stunting sebetulnya Mbak, Tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. tumbuh iya tumbuh, Mbak itu berkembang. Kebanyakan parnipan. Produk lagi. Jadi sebetulnya ciri stunting ya sebenarnya pendek, tapi orang pendek belum tentu stunting. Ada banyak faktor yang untuk menegakkan suatu diagnosis stunting, bukan hanya dari panjang badannya aja, Mbak. Jadi ini kan bisa dipahami oleh masyarakat, pendek belum tentu stunting. Belum. gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngejudge, wah anaknya stunting, jangan baper dulu. Jangan karena anak kita pendek, ini Mbak Susi pendek ini semekot. Iya. Iya. Maaf ya, bukan body shaming ya, bukan body shaming. Iya, jadi tapi dia cerdas gitu loh. Jadi ada faktor-faktor yang memang kita nggak bisa mengukur orang pendek itu stunting. B.J. Habibie itu pendek, tapi cerdasnya bukan main. Terus dia ada standarisasinya nggak? Kalau stunting itu dengan tinggi sekian, dengan berat sekian kan? Kalau panjang berat badan itu ada standarnya menurut WHO, Mbak ya. Nah nanti ada juga faktor lain yang mempengaruhi kita menyebut seorang anak itu stunting atau enggak. Ya ada faktor-faktor lain seperti kita lihat dari grafik pertumbuhan, grafik perkembangan. Nah grafik-grafik ini diperoleh dari kalau pertumbuhan kita lihat dari penimbangan, pengukuran panjang badan, ya kalau dari perkembangan kita lihat dari lingkar kepalanya, kemudian juga kemampuan si anak, misal dari usia berapa bulan udah bisa apa, nanti 6 bulan bisa apa, 9 bulan bisa apa. Nah itu yang harus dilakukan oleh setiap ibu, setiap keluarga di Indonesia. Saya bilang tadi, kita yang punya anak kok orang yang repot ya Mbak. Ya, harusnya kita yang bertanggung jawab sebagai keluarga, sebagai orang tua, bagaimana ini memantau pertumbuh kembangan bayi kita ini. Karena salah satu dari implementasi cinta dan kasih sayang terhadap anak, bagaimana kita melindungi anak ya tentu dengan memberikan gizi terbaik, memantau tumbuh kembangnya yang sesuai, kemudian memberikan pendidikan, perlindungan dan sebagainya. Nah itu gimana? Udah jelas? Jelas sih. Jelas banget kan gitu ya? Jelas sih. Iya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan bahwa stunting itu seperti ini, pentingnya stunting seperti ini, terus kita pasti tahu juga dong ya, kalau stunting pengertiannya kurang gizinya bahayanya atau pentingnya stunting seperti ini. Nah pasti masyarakat juga akan bertanya, harus tuntas dong informasinya gitu. Nah mengatasinya bagaimana gitu? Gampang ya Mbak Susi, gimana cara mengatasi stunting Mbak? Sebetulnya kan kalau kita tahu penyebabnya, ya itu solusinya Mbak. Gitu ya. Iya, kalau penyebabnya misalnya kurang asupan gizi ya masukin asupan gizi. Misalnya kalau penyebabnya ibunya karena kurang pengetahuan gimana cara mengasuh anak, dalam artian bagaimana implementasinya memberikan gizi yang baik, memantau tumbuh kembang. Oh, sekarang ini posyandu ada di mana-mana Mbak, nggak harus Mbaknya jadi bidan supaya pintar ngurus anak gitu ya. Posyandu ada di mana-mana. Tapi kan tingkat kesadaran dan juga cara menanggapin dari masyarakat itu kan akan berbeda. Iya. Respeknya juga akan berbeda. Anak-anakku nian katanya. Nah, Komisi ibu ngurusinnya. Ya, makan tidak. Iya. Jadi gimana nih kalau menurut Mbak Susi? Mbak Susi, bagaimana sih cara kita mengatasi stunting ini gitu loh? Untuk stunting sendiri perlu kita pahami bahwa stunting itu mudah kita atasi, dapat kita atasi. Yang pertama sih dari sebelumnya memang kita giatnya di lapangan itu yaitu pengawalan dari 1000 HPK hari pertama kehidupan itu. Bagi calon pengantin itu sangat gencar sekali itu kader-kader TPK yang ada di desa itu untuk mencegah terjadinya stunting kemudian hari. Yang pertama kali yaitu untuk ibu hamil 1000 HPK itu sangat intens sekali dilakukan pendampingan oleh kader-kader TPK, terutama oleh ibu bidan. Karena pada saat usia hamil awal, dari mulai kehamilan, yang prakonsepsi tadi, yang awal jadi pengantin sampai dia terjadi kehamilan itu, intervensi yang dilakukan
banyak sekali, itu intervensi sensitif, intervensi spesifik. Untuk di dinas kesehatan itu intervensi spesifik yang dilakukan dari mulai dari pemberian tablet tambah darah, dari mulai pemberian makanan tambahan, pemberian KIE itu dari dinas kesehatan, dari penyuluh KB yang ada di lapangan, itu sangat mempengaruhi ya tingkat pengetahuan dari ibu hamil itu tersendiri. Selain itu, kami ada program yaitu LSIMIL, itu pendampingan sebelumnya itu lagi itu calon pengantin itu dilakukan screening secara detail ya. Dari pemeriksaan kesehatannya, dari pemeriksaan fisiknya, itu wajib untuk calon pengantin. Wajib dilakukan. Kan mau bikin anak. Terus kalau pengantin yang sudah kedua kali jadi Sama gitu juga. Semua pengantin lah yang kira-kira akan memproduksi, akan terjadi kehamilan itu kita lakukan screening 3 bulan sebelum pernikahan itu. Nah loh, 3 bulan Mbak. Siap ya. Jadi 3 bulan itu calon pengantin perempuan dia harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Ya, untuk memastikan bahwa si calon ibu hamil ini tidak kurang darah, anemia Mbak ya. Yang laki-laki 3 bulan sebelum menikah itu harus dipastikan dia nggak merokok, tidak narkoba, tidak minuman alkohol. Kenapa? Supaya tidak mempengaruhi spermanya. Itu bagus. Biar spermanya top chair gitu loh. Oh gitu ya. Iya kan mau bikin kue yang bagus. Nah, Ya telurnya yang bagus dong. Iya, ini yang ada di sini ya. Ayo yang mau jadi calon pengantin stop dulu merokok minimal 3 bulan. Iya. Jadi kalau kamu udah berhenti 3 bulan, kalau bisa sih seterusnya ya. Karena setelah bayi lahir itu rentan sekali terhadap asap rokok. Jadi kalau memang perokok berat, kalau memang harus menikah stop dulu 3 bulan. Atau kalau enggak jadi jomblo. Enggak ada perempuan yang mau. Gitu ya. Jadi harus dicerdaskan ya calon pengantin perempuan, kalau pasanganmu perokok udah out aja ya. Stop. Jadi kalau asam-asam habis makan. Ya, selain itu kita ketahui bahwa intervensi spesifik itu mempengaruhi cuma 30% loh untuk mengatasi angka stunting itu. Maksudnya yang intervensi spesifik itu ya, yang pemberian makanan tambahan gitu. KIE yang itu cuma berkontribusi 30%, 30% itu. Sedangkan untuk intervensi sensitif itu sangat besar sekali itu. Kontribusinya itu membantu mengatasi stunting ini. Kenapa cuma 30% Mbak Susi? Karena banyak hal karena untuk kegiatan yang dilakukan yang 30% itu karena dikit sekali yang dinas yang ada di dalam kemampuan. Ini terkait dengan kemampuan anggarannya. Ya. Jadi maksud Mbak Susi 30% kalau hanya intervensi spesifik yang kita berikan kita mau kasih makan tambahan anak orang tuh berapa banyak Mbak Linda? Ya. Sedangkan sudah disurvei dalam 6 bulan paling cuman kita misal kasih susu formula atau tambahan dari dinas gitu ya. Kalau dalam 6 bulan itu paling naiknya cuma berapa ons. Kalau yang stunting banyak harus berapa miliar kita menggelontorkan uang untuk ngasih makan anak orang. Gitu. Kalau lagi pada saat posisi begitu waras semua ya mikirnya masyarakat ya. Iya. Tapi kalau lagi yang sisi lain anak-anakku nih gitu. Maka yang berkontribusi 70% itu sebetulnya yang pencegahan dari intervensi sensitif ya. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kemudian Mbak Susi, setelah terjadi kehamilan 9 bulan dan melahirkan itu pendampingan lagi itu masa nifas, yaitu ibu sudah melahirkan itu harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, tidak diberikan makanan apapun selama 6 bulan itu. Setelah 6 bulan itu didampingi lagi yaitu makanan pendamping ASI-nya, makanan pendamping, bukan pengganti ya, pendamping ASI. Jadi ASI masih terus diberikan, tetapi ditambah dengan makanan tambahan, yaitu setelah 6 bulan. Selama kegiatan itu pendampingan itu kita melakukan namanya pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya itu yang ada di desa itu pakai KMS untuk, itu ya KMS. Biasanya kalau posyandu itu KMS, kalau di BKB itu KKA. Nah, itu kita bisa melihat grafik pertumbuhan dan perkembangan si balita itu.
Jadi bisa kita lihat deteksi secara dini, oh anak ini bermasalah dan kita butuh pendampingan apa selanjutnya. Jadi semakin cepat kita mengenali masalahnya, semakin cepat kita bisa mengatasi solusinya gitu ya. Iya. Berarti ada tantangan terbesar dalam penanganan stunting yang dilakukan ini dalam pola asuh ya. Ya, pola asuh itu sangat besar sekali itu kalau kontribusinya itu sangat besar sekali. Iya. Pola asuh. Iya, benar. Mungkin sudah terpendam. Iya, sekarang gini loh Pak, pola asuh Mbak dulu pernah belajar tadi di sekolah ada pelajarannya bagaimana mengasuh anak? Belum. Nggak ada kan? Makanya itu belum. Pengetahuan yang seperti itu kita harus gali gitu. Makanya di sekarang zaman sekarang ini seminar parenting segala macam itu sangat booming. Kenapa? Karena orang mau menciptakan generasi yang berkualitas nggak pakai ilmu, gimana coba? Iya. Mbak aja mau bikin kue yang bagus harus pakai resep. Betul. Iya. Memang kan apa ya? Mungkin anggapan masyarakat dulu ya, masyarakat yang dulu, ibu-ibu yang dulu bahwa hamil, melahirkan, mengasuh, punya anak itu kan alamiah aja. Kucing aja bisa ngasuh anak gitu, kambing bisa ngasuh anak. Nah, tapi dengan tantangan dan perkembangan zaman sekarang ini, apa ya cukup cuma mengasuh dengan ala-ala zaman dulu gitu, Mbak? Betul. Ya, jadi kita harus sebagai orang tua harus cerdas juga menyikapin tantangan yang harus dihadapi saat ini gitu ya. Nah, sehingga pola asuh ini menjadi PR penting untuk percepatan penurunan stunting. Kenapa? Karena ya pola asuh orang yang S2 aja Mbak belum tentu bisa mengasuh dengan baik loh. S2 ya? Iya, yang rajin membaca, banyak ilmunya gitu mungkin ya. Belum tentu dia bisa melakukan pola asuh ini dengan baik gitu. Jadi ada hubungan yang signifikan antara pendidikan ibu dan pengetahuan ibu tentang pola asuh ini dengan penerapannya, bagaimana dia mengasuh anaknya dalam pemberian makanan bergizi pada saat hamil sampai dengan usia 2 tahun. Ya, gitu. Itu pendidikan yang tinggi saja belum bisa mengasuh dengan baik dan benar gitu. Apalagi untuk remaja yang melakukan pernikahan Nah, dini. gitu. Masak Bagaimana nasi itu? untuk dia dewek belum becus, cak mana nak masak untuk anaknya? Masih air kering. Iya, gosong. Jadi inilah Mbak tantangan kita ini, satu pola asuh, yang kedua ya pernikahan dini kalau untuk Musirawas sendiri. Jadi memang harus dikeroyok untuk percepatan penurunan stunting, harus keroyokan. Kenapa ya? Karena sektornya kayak dari pendidikan misalnya ya lintas sektor pendidikan. Yang pernikahan dini mungkin Kemenak bisa berperan lebih banyak gitu. Kalau untuk pola asuh ya penyuluh-penyuluh kita, bidan-bidan kita di lapangan itu bisa memberikan kontribusi yang besar. Jadi memang untuk percepatan penurunan stunting harus keroyokan. Karena saya sudah katakan di awal bahwa stunting ini kan penyebabnya multifaktor, multidimensi, sehingga penanganannya juga harus multisektor. Nah, seperti di Sumsel sendiri kan dilaporkan bahwa status mandiri dan berkelanjutan sekitar 30,18% ya Mbak ya. Kampung yang lebih keluarga tinggi dari berkualitas nasional 19,66%, atau yang berstatus mandiri ini ada 5,9% dan berkelanjutan 12%. Nah, sejak tahun 2017 sampai dengan 2021, Musirawas telah mengembangkan 25 desa kampung keluarga berkualitas dengan status sampai saat ini yang berstatus dasar 16% ya. Dan berkembang sebanyak 36% dan mandiri baru 4%, serta berstatus berkelanjutan sekitar 44%. Iya, jadi sebetulnya target nasional itu kan hanya kampung keluarga berkualitasnya batas kelas mandiri aja Mbak. Alhamdulillah Musirawas itu udah sampai berkelanjutan. Jadi berkelanjutan itu atau paripurna ya, itu lebih atas lagi dari mandiri. Dari mandiri. Nah, sementara kita di paripurnanya tadi atau berkelanjutannya tadi udah lebih dari berapa 40% sudah ya? Iya, 44%. Nah, sudah 44%. Kalau mandirinya baru 4% dan berstatus berkelanjutan sekitar 44%. Iya, jadi kita sudah melampaui target mandirinya tadi. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara program kampung keluarga berkualitas ini bisa mempercepat penurunan stunting itu sendiri? Jadi mau tahu cara mainnya gitu ya. Cara mainnya kampung keluarga berkualitas. Jadi kalau di kampung keluarga berkualitas itu Mbak sebetulnya ya, dia itu kan kampung keluarga berkualitas itu satuan wilayah, desa atau kampung ya. Jadi di situ terdapat integrasi, menyatu
semua kegiatan lintas sektor keroyokan di situ. Nah, jadi kan udah jelas tuh jawabannya. Kalau si stunting tadi penyebabnya adalah multi sektor, ketika kampung keluarga berkualitas ini diluncurkan, dia oleh multi sektor. Kira-kira stuntingnya bakal turun nggak di situ? Gitu ya, karena ada sektor masing-masing yang akan menggarap permasalahan di situ yang akan memberikan solusi gitu ya. Jadi dia tuh kampung keluarga berkualitas itu secara serentak bersama-sama melaksanakan pemberdayaan dan penguatan dari institusi keluarga, karena keluarga tadi kan adalah unit terkecil yang sangat krusial ya untuk perkembangan dan pembangunan di negara kita ini. Nah, jadi pendekatannya melalui pendekatan keluarga sesuai dengan siklus kehidupan manusia dan keroyokan gitu. Ya, jadi ada 4 sasaran program sebetulnya di kampung keluarga berkualitas ini. Ada ya. berapa? 4 program utama ya. Jadi kita harus dimulai dengan penyediaan data dan dokumen kependudukan. Kenapa kok harus data duluan? Kenapa juga harus menghadirkan saya gitu ya, kasih data ya. Jadi memang data ini sebagai pijakan peta kita, Mbak Linda. Kita mau ngapain? Siapa yang mau disasar? Terus butuhnya apa? Itu kan harus ada pemetaan. Pemetaan itu ya berdasarkan data gitu loh. Maka di kampung keluarga berkualitas kami mengedepankan bagaimana itu optimalisasi dari rumah data. Ya, jadi penyediaan data. Dalam hal ini data yang dikumpulkan, data yang tersedia nggak cuma data tentang KB, nggak cuma data balita, tidak cuma data ibu hamil gitu ya. Semua data potensi masalah dan apa yang ada sesuatu di desa itu semuanya harus lengkap di rumah data ini. Ya, rumah dataku atau rumah data kependudukan. Nah, kemudian sasaran berikutnya setelah datanya rapi, datanya lengkap, ini data kan bisa dipakai untuk merencanakan program pembangunan apa yang dibutuhkan sesuai dengan masalah yang ada di desa itu. Ya. Nah, terus kita lakukan perencanaan penganggaran. Masyarakat di kampung keluarga berkualitas ini diajarin, dibina bagaimana caranya sih mengenali permasalahannya sendiri. Kemudian diajari bagaimana sih menyusun perencanaan untuk mengatasi permasalahannya tadi. Butuh kegiatan apa aja, anggarannya berapa. Nah, kita mendidik masyarakat di kampung keluarga berkualitas untuk mahir mengenali masalah, mengenali potensi, kemudian bagaimana mereka menyelesaikan masalah itu sendiri. Enak nggak? Pemerintah nggak repot lagi kalau masyarakat udah mandiri, bisa mengenali masalahnya, mengenali kemampuan dia apa, dan bisa merencanakan sesuai apa yang mereka butuhkan. Tingkat kesadarannya juga di partisipasi masyarakat gitu, mauannya ya. Tapi sebagai aparatur ya kita tentu harus nggak bosan-bosan juga membina mereka kan, supaya menyadarkan tadi gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai kampung berkualitas, keluarga berkualitas, ini sejak kapan sih diluncurkan? Diluncurkan udah lama banget dari 2016 ya. 2016 sudah mulai ada namanya kampung keluarga berencana. Tapi karena dalam perjalanannya kampung keluarga berencana sepertinya agak stagnan. Karena apa? Karena peran serta dari lintas sektor belum terlalu konvergen gitu di situ. Masih seolah-olah image-nya bahwa kampung keluarga berencana itu milik orang KB, milik DPPKB, milik BKKBN, sehingga lintas sektor yang terkait itu agak kurang aware gitu ya untuk sama-sama membina masyarakat di kampung keluarga berkualitas. Nah, sejak 2020 kita launching lagi bukan namanya kampung keluarga berencana, tapi diubah menjadi kampung keluarga berkualitas. Kalau kualitas itu kan Mbak banyak dimensinya kan, dari pendidikan juga bisa, harus pendidikan yang berkualitas, ekonomi yang berkualitas gitu ya. Nah, saya akan beralih ke Mbak Susi nih Mbak Ica. Iya, Mbak Susi kan selaku PLKB Pembina Kampung Keluarga Berkualitas Desa Moramegang. Ada sih suka dukanya seperti apa? Dan kita juga penasaran, tentunya pasti punya tantangan kan? Ya. Tantangannya dan juga hambatannya seperti apa? Ngatasinnya gimana sih? Agak-agak double banyak manis, sukanya apa banyak dukanya gitu ya? Banyak suka atau dukanya ini? Nano deh Iya. rasanya. Kalau untuk saya pribadi, karena kita kan punya pembina-pembina setiap desa, jadi mungkin permasalahannya berbeda. Kalau saya pribadi, untuk
hambatan ataupun tantangan yang ada saya hadapi saat ini tidak ada, yang sejauh ini tidak ada yang Nggak ada berat ya? biasa saja. Nggak berat Apa karena banget. saya memang domisili di sana, jadi lebih gampang berbaur gitu ya barangkali ya. lebih gampang mengetahui lah lebih banyak karakter ya. masyarakatnya. Satu jenis soalnya. Kemudian Satu ras. Iya. Satu ras. Jadi Jadi kalau paham untuk karakter kalau wilayah tersebut. saya menganggap saat pembinaan menjadi pengelola Kampung Kabi itu ada yang lain ngomongnya berat dan saya menganggap itu agak mudah karena mungkin faktor saya berdomisili di sana. Tapi yang pasti untuk kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas itu sangat berpengaruh masalah data. Tadi benar data. Kita harus mempunyai data dulu untuk kita melakukan advokasi dengan pemerintah desa itu. Setelah data kita sudah lengkap apa yang itu, kita harus adanya persetujuan atau itu dukungan dari pemerintah desa, aparatur desa, seluruh tingkatan gitu. Kemudian adalah partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Jadi untuk saat ini dari tahun 2018 sekarang sudah 2018 ya ya, sudah mau jalan 5 tahun berarti. Iya, sudah jalan 5 tahun itu. Sudah memang bisa jalan, makanya bisa dilepas. Iya, benar sekali. Ya. Sudah hampir 5 tahun itu. Memang untuk saat ini banyak yang bilang kenapa tidak kelihatan? Karena pembangunan pemberdayaan manusia lah itu tidak bisa kita lihat dengan mata. Beda dengan infrastruktur ya, kita bisa lihat apa pembangunan apa itu. Tapi untuk pembangunan manusia itu sendiri itu bisa kita lihat jangka waktu yang lama. Makanya itu perlu data dari awal. Data awal kita itu dari 2018 itu ada perubahan signifikan itu sampai sekarang itu sangat jauh berbeda. Yang nyata apa ya? Yang nyata. Bener. Kalau dari segi kesehatan, dari perubahan perilaku itu sangat besar sekali di desa perubahannya. Terutama kami di pelayanan kesehatan, akses pelayanan kesehatannya itu yang dulu 2018 itu persalinan itu dilakukan di rumah. Dan sekarang sudah 100% itu sudah melahirkan di fasilitas kesehatan, baik itu di pemerintah, Polindes ataupun di swasta BPJS. Bisa jadi sebelumnya masih pakai dukun beranak ya? Bisa jadi. Iya, kontribusi lah, bergabung lah. Kurangnya ini tadi pengetahuan tadi. Itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak puskesmas, dari pihak desa itu sangat intens sekali sehingga cepat sekali perubahannya. Hingga angka kematian ibu dan balita itu hampir tidak ada di Muara Megang saat ini. Pernikahan dini pun yang menikah di usia usia 20 tahun, 19 tahun itu sekarang sudah berkurang lah. Itu untuk dari segi kesehatan. Kalau untuk dari pendidikan benar sekali, dari pendidikan itu kami kan kalau di Kampung KB itu punya Pokja, 8 Pokja itu Kampung Keluarga Berkualitas, kelompok kerja. Itu melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing dari Pokja itu panitia Mbak Linda. Panitianya. Ya. Dari pendidikan itu dilakukan adanya namanya kalau anak yang putus sekolah itu dilakukan sekolah paket itu dicari itu semua sudah berdasarkan data didapatkan bahwa misalnya yang nggak sekolah di Desa Muara Megang itu sekian orang sehingga Pokjanya mengusulkan untuk membuat kegiatan kejar paket gitu. Oh mantap. Oh itu termasuk kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas. Keluarga Berkualitas juga. Jadi mencakup pendidikan juga bukan hanya sebatas kesehatan. Bukan. Makanya harus perlu data tadi berkualitas. Sehingga jadi si Pokjanya ini udah kayak broker ya, broker program. Jadi mereka mendatangkan, misalnya dia nih masyarakat dia udah tahu nih bahwa kebutuhannya ada anak putus sekolah sekian orang, mungkin saja alasannya karena ekonomi atau alasan apa gitu ya, sehingga ini kan anak-anak kalau misalnya nggak sekolah nggak dikasih aktivitas bakal nikah dini kan gitu. Betul. Kalau udah nikah dini nanti menyumbang stunting. Kenapa? Karena
produksi yang kuenya tadi kita belum bagus jelaskan gitu dari ya. awal ya. Iya. Jadi diintervensi sama teman-teman yang di panitia atau pokja kampung keluarga berkualitas ini, difasilitasi, dijembatani bagaimana sih caranya si anak-anak yang nggak sekolah ini bisa mendapatkan pendidikan. Oke. Jadi bukan berarti dinas KB yang mendidik mereka, tetapi menjembatani ke dinas pendidikan supaya membawa program kejar paket itu ke desa tersebut. Jadi gitu loh, inilah Mbak. salah satu mengapa kampung Keluarga berkualitas bisa diganti mempercepat dengan keluarga kebangsaan. berkualitas Iya. tadi. Kalau tadinya belum diganti mungkin Masih masyarakat identik dengan berpikir keluarga identik dengan berencana, keluarga kan? berencana Iya, benar. yang hanya 2 anak. 2 anak, paksain orang punya 2 anak gitu ya. 2 anak dari yang pertama, 2 anak dari yang kedua. Meledak dong penduduk desa Muara Megang. Gitu. Jadi dengan dirubah berkualitas ini cakupannya bisa lebih luas Iya, lagi. semua Dan sektor bisa terlibat. tentunya PR-nya yang lebih banyak lagi untuk masyarakat, memajukan masyarakat yang ada di desa Megang Sakti ini ya, untuk Mbak Susi sendiri ya. Nah, kalau kita tadi berbicara mengenai tantangan, suka duka, hambatan, berarti bablas semua itu Mbak Ica. Nggak ada masalah buat Nggak dia. ada masalah ya. Ada. Apa ada juga. Karena Iya, tadi sudah benar. dijelaskan pencapaian keberhasilan. Iya, benar sekali. Untuk kegiatan kayak bentuknya kumpulan orang banyak ini, memang kita sudah punya data, kita sudah punya SDM yang bagus, kita sudah punya rencana, kita sudah punya rencana tindak lanjut lah kegiatan itu. Iya. Balik-balik Langkah-langkah apa yang harus diambil balik-balik dan tahu ya. kita masalah dana itu yang berat sekali itu. Memang ada yang dapat kita atasi melalui swadaya ataupun dari Usulan pemerintah ke APBD desa, gitu ya. tapi itu kurang maksimal. Oh iya, kurang maksimal untuk mengatasi keinginan-keinginan dan kebutuhan masyarakat di desa, khususnya di desa Muara Megang. Jadi saya sangat berharap sekali ya untuk masalah dana itu ada dari APBD lah setidaknya itu untuk menganggarkan lebih detailnya untuk kampung keluarga berkualitas. Karena kampung keluarga berkualitas ini sangat di sana tuh sudah jadi tempat yang sangat bagus untuk Strategi sekali ya. strategi sekali untuk solusi-solusi dari percepatan desa. penurunan stunting di tingkat desa. Oke, jangan sedih dulu Mbak Susi. Masalah dana ini emang klasik ya, di mana-mana kan seperti itu. Tapi dengan adanya Inpres 3 nomor 3 2022 tentang optimalisasi kampung KB ini kan, jangan lupa loh ada 17 kementerian yang disuruh bergerak bersama gitu Mbak ya, untuk salah satunya adalah Kementerian Desa. Jadi Kementerian Desa itu udah mendapatkan mandat benar harus membantu dari sisi penganggaran untuk percepatan penurunan stunting. Nah, walaupun anggarannya dari dana desa bunyinya untuk percepatan penurunan stunting, sementara kan kampung keluarga berkualitas ini kan tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ada menu-menu lain selain menu stunting ini yang bisa dimanfaatkan oleh aparatur desa dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya dan program pembangunan di desanya. Salah satunya ya dengan program pemberdayaan masyarakat. Karena stunting aja kan seperti kata Mbak Susi tadi, kalau cuma dikasih makan doang Mbak, anak stunting itu 6 bulan aja paling naik 6 ons gitu ya. Mau berapa banyak dana desa habis. Yo kenapa nggak ibunya aja yang diajarin? Melalui kegiatan-kegiatan kelompok yang dibilang Mbak Susi tadi, sulit Bu, operasionalnya nggak ada gitu ya. Ya harusnya desa juga berpikir seperti itu. Kalau kita kasih ikan, sehari ikannya habis Mbak, anaknya nggak gemuk. Coba kalau kita kasih pancing orang tuanya, keluarganya, sehingga mereka sarana prasarana pancingnya dikasih, ilmu cara memancingnya dikasih, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan itu secara kontinu berkelanjutan, nggak bergantung kepada desa lagi. Betul. Gitu. Nah tugas kami sebagai aparatur ya kita cuman itu lagi, dikasih modalnya cuman tenaga, pikiran, ya ilmu. Nah semua yang dibutuhkan desa seperti sarana prasarana, kemudian untuk operasional itu idealnya desa yang menganggarkan, karena OPD sendiri juga ya sekarang ini alokasi dana lebih banyak memang ke percepatan penurunan langsung ke sasaran di desa. Jadi kita di sini cuman
bagaimana mendorongnya, bagaimana mendidik masyarakatnya, bagaimana memfasilitasi gitu ya. Apa yang tidak bisa diakomodir oleh desa itu baru nanti ditangkap oleh OPD untuk penanganannya. Nah, di situ tadi kuncinya sebetulnya duduk bersama ya. Nah, di kampung keluarga berkualitas ini kita mengedepankan itu tadi pokja-pokjanya itu harus sering-sering mengadakan musyawarah, rapat, membahas apa yang menjadi masalah, kemudian membahas kebutuhannya apa, dan kebutuhan ini bisa dimintakan kemana, mana yang bisa ditangani sendiri gitu ya, mana yang bisa dimintakan ke pihak swasta. Nah, itu peran dari kami pengelola kampung keluarga berkualitas di tingkat kabupaten, Mbak, bagaimana mereka bisa memilah dan memilih ini. Si pokja-pokja ini bisa memilah, mengenali masalah mereka apa, kemudian berdasarkan data juga dia tahu potensi mereka yang bisa digunakan apa, sehingga bisa memilah dan memilih, mengusulkan rencana kerja dan anggarannya pada kegiatan musrembang desa. Ya, itu kunci akhirnya itu musrembang desa. Tapi ya terima kasih sekali ini kami kepada Mbak Susi ya, udah mau menjaga Muara Megang, karena kenapa ya, nggak banyak loh generasi muda sekarang yang udah misalnya ke pendidikan, sudah memiliki pekerjaan yang mapan, mau tinggal di desa yang saya nggak tahu ya di ujung Tulung situ ya. Tapi emang Mbak Susi tinggal di desa, maksudnya warga asli. Warga asli. Jadi mengabdi betul. Ya, dia kepengen banget masyarakat Muara Megang itu bisa maju gitu ya. Andaikan ada Mbak Susi yang lain. Aduh, saya minta di cloning ada 20 Susi yang lain gitu ya. Jadi Mbak Susi, tadi alhamdulillah ya kita juga mendengarkan seluruh masyarakat bahwa suka duka nggak ada, tantangan bablas gitu kan. Mbak Lida sampai bablas, beneran, nggak ada iklan gitu. Nggak ada iklan. Saking asiknya kita ngobrol. Dan ini memang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat Kabupaten Musirawas ya. Dan ternyata dalam beberapa tahun ini juga kita sudah tahu tadi Mbak Susi sudah menjelaskan yang dicapai oleh KKP Kertas ya. Selama beberapa tahun ini tetap semangat selalu Mbak Susi ya. Terima kasih, saya mewakili seluruh masyarakat nih, terutama yang ada di Muara Megang. Mudah-mudahan Mbak Susi sehat selalu. Amin. Dan terus memperjuangkan desa Muara Megang ini bebas dari stunting dan juga tingkat pendidikannya yang lebih tinggi lagi ya, berkualitas. Nah, di akhir obrolan kita di OPI obrolan pagi informasi aktual ini, mungkin untuk Mbak Manisha sendiri ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Musirawas seputar keluarga berkualitas ini? Iya, jadi karena topik kita ini adalah optimalisasi kampung keluarga berkualitas dalam rangka penurunan stunting ya. Tadi dari awal kita udah bahas stuntingnya itu apa, kampung keluarga berkualitasnya itu apa. Jadi peran keluarga itu apa dalam percepatan penurunan stunting. Jadi pesan saya untuk masyarakat, yuk kalau kita mau bikin anak, berkeluarga dan selanjutnya itu dimulailah dengan merencanakan dengan baik gitu ya. Jangan nikahnya, aduh saya tuh belum niat nikah Bu, tapi tahu-tahu kondisinya membuat kita harus menikah gitu, mau nggak mau menikah. Nah itu dimulai dari orang tua yang punya remaja, bagaimana caranya kita berkomunikasi yang baik dengan remaja, memberikan pemahaman bahwa pernikahan yang ideal itu ya usianya kalau perempuan 21, yang laki-laki 25 tahun. Nah, ilmu-ilmu pengetahuan ini kan nggak ada di sekolah, Mbak. Maka ibu-ibu, mak-mak berdaster, yuk jadi cerdas. Kita datanglah ke kegiatan-kegiatan yang ada di kampung keluarga berkualitas itu. Yang punya anak remaja ada kelompok bina keluarga remaja. Di sana kita sama-sama belajar bagaimana mengasuh anak-anak remaja yang agak remaja ini kan tingkah lakunya ini agak-agak ngejengkelin gitu Mbak ya, kalau yang nggak paham gitu. Nah, uji kesabaran. Lebih gampang kita mengasuh bayi balita sebetulnya. Nah, kemudian bagi calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu-ibu yang punya bayi balita, yuk datang ke bina keluarga balita. Di sana kita akan diajari yang ilmunya nggak ada di sekolah. Bagaimana caranya menjaga kehamilan yang baik, nggak harus jadi bidan pinter menjaga kehamilan yang baik ya. Kita sebagai yang punya badan juga harus bertanggung jawab loh. Masa bikinnya aja terus setelahnya nanti diserahkan ke pemerintah, itu nggak bertanggung jawab namanya ya.
Nah, jadi di Bina Keluarga Balita kita diajarkan bagaimana pola asuh terhadap balita. Balita itu usianya kan panjang, mulai dari dalam perut betul. sampai dengan usia 5 tahun, tantangan dan hambatan itu beda-beda gitu ya. Jadi yang namanya pengasuhan itu ilmunya belajarnya sepanjang hayat, Mbak. Nggak ada tamatnya. Selesai ngasuh anak usia 0-1 tahun, kita perlu belajar lagi bagaimana pengasuhan 1-2 tahun. Kemudian udah selesai nih 2 tahun, bagaimana pengasuhan 3-4 tahun gitu. Karena itu masih termasuk usia-usia yang rentan Ya iya, masa Mbak bayangin aja, kalau usia 1000 hari pertama kehidupan enggak ibunya yang memegang peranan penting, itu anak bisa kelaparan kan. Betul. Apa bisa anaknya itu misalnya yang dari dalam kehamilan nih 270 hari, terus ada plasenta atau ari-arinya, tali pusatnya suruh keluar sendiri cari makan gitu. Ya enggak kan, harus ibunya yang memberikan asupan makanan. Mbak ketawa, tapi ini bener loh, bener kan? Ada Logis istilah nggak? gitu ya, terpikir ya plasentanya cari makan Lah, sendiri. Kok bisa iya. terpikir gitu loh bahasa plasenta Lah itu. iya, kalau misalnya ibunya nggak punya kesadaran bahwa ini janin tergantung nyawanya hidup matinya tuh sama si ibu. Apa yang dimakan ibu itu yang akan diberikan kepada janin. Kalau ibunya dari belum hamil aja udah, aduh sok diet inilah itulah gitu ya, biar langsing, biar cantik, biar apa segala macam. Kemudian pada saat hamil Nge-gym ya. bukan itu. Hamil biasanya Mbak, kalau hamil trimester pertama 1-3 bulan kehamilan itu kan memang nggak nafsu makan, mual muntah. Tetapi di sisi lain pada usia sampai dengan 5 bulan itu pembentukan janin itu sangat krusial, mau bentuk otaknya, mau bentuk jantungnya, hatinya, bentuk segala macam, nggak dikasih asupan sama ibunya. Terus mau jadi apa anaknya? Tapi benar Mbak Susi, saya ngalamin anak pertama sama anak kedua itu saya tuh muntah-muntah itu sampai mau lahiran, sampai 9 bulan. Kalau orang berbicara mungkin sampai masa 2 bulan, 4 bulan 4 ya. bulan. Kalau saya sampai 9 bulan itu nggak makan nasi. Jadi kalau orang hamil itu berat badannya bertambah, saya Banyak hamil berkurang. itu berat badan turun 12 kilo. Jadi Tapi- seminggu ke rumah sakit, stunting seminggu di nggak? rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak. Iya. Kenapa? Beratnya 3,4 3 malah lahirnya. ya. Jadi sebetulnya kata Mbak Susi tadi, stuntingnya bisa dicegah ya. Mm-mm. Kita nggak boleh sebagai ibu, sebagai calon ibu gitu ya, nggak boleh manja-manja kayak gitu. Memang sudah alamiahnya usia kehamilan 0-3 bulan tuh nggak selera makan tuh nggak stabil karena faktor hormonal. Tetapi kita harus ingat ini anak nggak bisa dong betul. tali pusatnya cari makan sendiri kan gitu ya. Jadi harus mau nggak mau, suka nggak suka, asupan gizi masuk. Jadi mensiasatinya, Nah, kalau memang kita nggak mau makan nasi, makan mensiasatinya apa? dikasih apa Nah itu gitu. ilmunya diajarin Kalau di BKB, kalau Mbak. kita makan mungkin prinsipnya ya, kita makan keluar lagi muntah mungkin Harus setidaknya diganti. Apa yang diganti, diganti? atau setidaknya adalah yang tersisa. Betul. Kan? Nah itu jadi yang seperti ini nggak ada pelajarannya di Pelajarannya, sekolah. oke. Kalaupun ada juga mungkin dia harus ngambil pendidikan bidan 4 tahun dengan biaya yang berapa banyak gitu ya. Sehingga ketika masyarakat kita berikan informasi seperti ini, kalau saya sebagai masyarakat awam, aduh makasih sekali Bu Susi, saya nggak perlu sekolah kebidanan untuk dapat ilmu-ilmu yang Betul. bermanfaat seperti ini gitu ya. Nah jadi dimanfaatkan untuk masyarakat, ibu-ibu, emak-emak berdaster, yuk kita cerdaskan diri kita supaya kita bisa melahirkan generasi-generasi yang berkualitas dan cerdas. Caranya gimana? Nggak harus jadi bidan juga kali ya. Datang aja ke Posyandu Mbak, datang aja ke Bina Keluarga Balita, ke Bina Keluarga Remaja, semua ilmunya ada di situ nanti diajarin. Oke. Gratis lagi. Gratis lagi ya. Nah kalau kita berbicara mengenai keluarga berkualitas ini, rasanya waktu nggak akan pernah cukup ya. Iya. Panjang terus. Kenapa udah mau habis waktunya? Boleh dipanjangin lagi nggak? Jadi mungkin dengan tadi sudah dijelaskan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas dengan narasumber kami mengoptimalisasi kampung keluarga berkualitas dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Musirawas ini bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan seluruh kaum ibu-ibu Iya. ataupun calon ibu. Betul. Yang selama Calon ini mungkin pengantin. penasaran, iya benar, mau bertanya kemana atau bagaimana. Nah setelah dijelaskan tadi ya bagaimana cara mengatasinya dan juga solusinya seperti apa, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan untuk kedua narasumber kami yang pada saat ini
telah memberikan materi yang sangat-sangat luar biasa sekali. Thank you ya untuk Mbak Elisha Marsyanya dan juga Mbak Susinya. Kami tunggu kehadirannya selanjutnya dengan tema-tema yang lebih seru lagi tentunya untuk kita semuanya. Mbak Susi ada yang mau ditambahkan? Nambah sedikit ya. Boleh, banyak juga nggak apa-apa, ditunggu. Begini ya, kita perlu kita pahami bahwa kampung keluarga berkualitas itu adalah milik kita bersama. Jadi jangan sampai ada itu milik orang KB ya. Karena di sana sangat banyak sekali manfaatnya di kampung keluarga berkualitas ini. Karena tujuannya sudah jelas sekali, yaitu ditambah lagi sekarang sudah ada Impres nomor 3 tahun 2022 itu, sehingga optimalisasi kampung keluarga berkualitas dapat menurunkan prevalensi stunting menjadi 14%. Memang angka itu sepertinya mustahil untuk didapat, tapi karena ada manajemen pengelolaan lapangan yang keroyokan baik dan keroyokan itu, insya Allah stunting itu dapat terwujud menjadi 14% tahun 2024. Amin. Tapi kudu serius ya. Iya, benar semua sekali. Sektor harus serius. Karena pembangunan itu bukan pembangunan infrastruktur saja, itu pembangunan sumber daya manusia juga. Saya harapkan kampung keluarga berkualitas dapat menjadi wahana yang sangat bermanfaat di tingkat desa, dan pemerintah desa juga sangat mendukung kegiatan di sana. Di sana nanti ada pembina kampung KB-nya, itu dari penyuluh KB. Setiap desa itu ada mempunyai kompetensinya dan itu yang cukup mumpuni untuk membina desa di wilayah Kabupaten Musirawas. Kita membantu Ibu Bupati ya, karena dia mempunyai misi membangun sumber daya manusia. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Mbak Susi. Dan sayang sekali ya, sebenarnya kita pengen lebih panjang lagi waktunya ya, karena ini semakin seru dan ini sangat penting sekali untuk kita pahami, terutama untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas. Tapi sayang sekali keterbatasan waktu kita. Nah, pendengar, kampung keluarga berkualitas diharapkan dapat menghasilkan keluarga yang berkualitas dan dengan karakteristik keluarga yang tentram, mandiri, dan bahagia. Jadi mari bersama-sama kita ciptakan keluarga sehat, keluarga bebas stunting. Saya Linda Ali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.